السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga kita dapat melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya pasti penuh dengan berbagai macam hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu jelas sesuatu yang luar biasa besarnya, ikhwan. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir sudah kita bahas sampai mana? Lama ya, 1 bulan masyaallah. Sampai bai'atul aqabatil ula. Sampai bai'at Aqabah yang pertama. Betul? Masya Allah, betul. Saya tanya berarti itu yang namanya. Yakin berarti ya, saya yakin berarti hafal berarti yang kemarin insyaallah itu. Bai'atul Aqabatil Ula, tentang bai'at Aqabah yang pertama. Dan belum kita sebutkan faedah-faedah dari terjadinya bai'at Aqabah yang pertama itu. Hari ini insyaallah taala kita akan sebutkan apa saja faedah-faedah, apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah bai'at Aqabah yang pertama ini, dan nanti kita teruskan dengan bai'at Aqabah yang kedua, dan juga pelajaran dari bai'at Aqabah yang kedua nanti. Setelah itu baru insyaallah taala kita akan bahas tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Perjalanan yang sangat luar biasa itu, hijrah. Tapi sebelumnya kita bahas tadi tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tentang sirah bai'at Aqabah yang pertama. Yang pertama, para ulama mengatakan di antara Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid dalam kitabnya Fiqh Sirah. Sebelumnya saya sebutkan dulu, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya tulis dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada penduduk Madinah yang dulunya namanya Yathrib, kepada suku Aus dan juga Khazraj, yang mereka mengetahui sedikit informasi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sebutkan ya, dari mana penduduk Madinah tahu informasi bahwa ini Nabi? Anda ingat? Nah, dari apa? Orang-orang Yahudi, terutama para pendeta Yahudi yang mengatakan kepada suku Aus dan juga Khazraj bahwa nanti akan datang Nabi yang terakhir, akan bersama kami, kata orang-orang Yahudi, dan kami akan memerangi kalian dengan Nabi dan Rasul terakhir ini nih. Bahkan Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, tidak ada di kolong langit ini orang Arab kecuali mereka tahu
dari lisan-lisan pendeta orang-orang Yahudi tentang adanya Rasul yang terakhir ini, kan gitu ya. Di sini kata para ulama, Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Ini faedah yang pertama nih. Dari Baiat Aqabah yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang. Ini secara umum dulu ya. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada seseorang di antara penyebabnya karena dia berilmu walaupun sedikit. Di antara penyebabnya karena dia apa? Berilmu walaupun itu apa? Sedikit ilmu yang dia ketahui. Nah, ini pentingnya kata para ulama, ketika seseorang mendapatkan ilmu langsung kemudian dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu itu insyaallah ta'ala akan barakah pada kehidupannya. Suku Aus dan juga Khazraj mengetahui sedikit ilmu, hanya mendengar dari orang-orang Yahudi, terutama para pendeta Yahudi, bahwa ada Nabi dan Rasul seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika Nabi SAW menawarkan Islam kepada mereka, maka mereka langsung menerima Islam. Mereka langsung mengatakan, kita duluan yang harus beriman kepada Nabi ini nih sebelum Yahudi nih. Nah, kata para ulama di sini, sedikit pengetahuan, sedikit ilmu yang mereka ketahui, Allah Azza wa Jalla bukakan hidayah selanjutnya untuk menerima Islam. Sahih? Bagaimana ketika seseorang mempunyai banyak ilmu dan ternyata dia amalkan ilmu tersebut, berarti tambah berkah, betul ya? Tambah Masya Allah. Ketika dia tahu satu ilmu, maka dia harus tambah dengan ilmu selanjutnya, dan ilmu selanjutnya. Tapi jangan lupa, jangan hanya berilmu, dia berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Baru insyaallah ta'ala ilmu itu akan barakah, ilmu itu akan bermanfaat. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang mengetahui tentang ilmu, walaupun sedikit, Allah Azza wa Jalla akan bisa berikan hidayah selanjutnya, hidayah selanjutnya, hidayah selanjutnya. Ini luar biasa tentang masalah al-ilmu, ikhwan. Ini pelajaran yang pertama disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang kedua, anugerah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini terkhusus nih ketika yaumul bu'ats nih. Anugerah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melancarkan dakwah beliau di kota Madinah. Anugerah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melancarkan atau memuluskan dakwah beliau di kota Madinah dengan menghilangkan pembesar-pembesar Madinah sebelum kedatangan beliau. Kemarin sudah kita sebutkan tentang yaumul bu'ats, betul ya? Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang kejadian perang Bu'ats, terjadinya 5 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 4 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana perang besar antara dua suku ini nih, Aus dan juga Khazraj, yang menewaskan banyak dari pembesar-pembesar mereka pada saat itu. Kecuali satu orang pada saat itu yang selamat. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang itu menjadi ketua atau gembong kemunafikin di kota Madinah. Dengan meninggalnya para pembesar-pembesar kota Madinah tersebut, Allah Azza wa Jalla ternyata punya hikmah tersendiri. Tanda kutip, Allah Azza wa Jalla memuluskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dari meninggalnya para pembesar-pembesar orang Madinah ini yang tidak suka kepada Islam pada hakikatnya. Di antara penyebab di kota Makkah banyak dari orang-orang yang tidak mau masuk Islam karena pembesar-pembesar di kota Mekah benar-benar menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul ya? Dan itu tidak terjadi di kota Madinah. Jadi Allah Azza wa Jalla tanda kutip sudah memberikan skenario takdir bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembangkan dakwah beliau di Madinah dulu tuh, sebelum kemudian nanti balik untuk Fathu Makkah. Dan itu pasti banyak pelajaran yang luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Terkhusus tadi Allah Azza wa Jalla berikan anugerah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terjadinya perang Bu'ats,
antara suku Aus dan juga Khazraj yang menewaskan banyak pembesar mereka, sehingga ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah, bahkan nabinya belum sampai ke sana, bayangkan, betul ya? Nabi SAW belum sampai ke sana. Tapi ketika Baiatul Aqabah, 7 orang ini kemudian kembali ke Madinah mendakwakan satu persatu dari anggota keluarganya atau suku Aus dan juga Khazraj. Bahkan Rasul SAW mengutus satu dai pertama dalam Islam ini. Siapa? Yang diutus ke kota Madinah? Mus'ab ibn Umair, barakallahu fikum. Mus'ab ibn Umair diutus oleh Nabi SAW untuk apa? Mendakwahkan orang-orang suku Aus dan juga Khazraj untuk mereka masuk ke dalam Islam. Jadi sebelum Nabi SAW sampai ke kota Madinah, ternyata sudah banyak kaum muslimin di sana, sudah banyak orang-orang yang menerima dakwah Islam, subhanallah. Padahal nabinya belum sampai di sana, bayangkan ikhwan. Rasul SAW Allah takdirkan 13 tahun kurang lebih di kota Mekah, luar biasa beratnya, sulitnya berdakwah. Dan ternyata Allah berikan jalan keluar yang subhanallah, sama sekali nggak difikirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi belum sampai ke kota Madinah, tapi sudah banyak orang-orang yang sudah memeluk Islam di sana. Bahkan para ulama sampai mengatakan tidak ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali mereka mengetahui tentang Islam ini nih. Sehingga banyak dari mereka yang memeluk agama Islam. Jadi Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang Yaumul Bu'ats, itu perang Bu'ats. Ternyata hal sesuatu yang luar biasa. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, agama Islam merupakan anugerah Allah. Ini luar biasa penting nih, ikhwan. Agama Islam merupakan anugerah Allah, menyatukan hati dan menanamkan sifat kasih sayang. Agama Islam ini agama anugerah Allah, rahmatan lil alamin, menyatukan hati manusia dan menanamkan sifat kasih sayang. Ini Islam nih. Jadi Islam sangat berlepas diri dari yang namanya radikal. Islam sangat berlepas diri dari ekstremisme, intoleran, itu nggak ada dalam Islam, ikhwan. Nggak dikenal sama sekali dalam Islam. Apa contohnya? Suku Aus dan juga Khazraj 120 tahun disebutkan dalam riwayat selalu berperang, padahal mereka saudara dari satu yang sama. Ketika Islam datang, baru selesai peperangan mereka tuh. Jadi kaum Ansar, betul? Ini bukti yang jelas luar biasa, yang nggak bisa sama sekali dipungkiri oleh semua orang, karena tercatat dalam semua sirah. Ratusan tahun, bayangkan, suku Aus dan juga Khazraj yang aslinya mereka adalah saudara, kemudian mereka berperang. Di antara sebabnya tidak lain tidak bukan karena ada Yahudi yang selalu menggosok mereka, memanas-manasi mereka. Ketika Islam datang ke sana, selesai pertikaian mereka. Allahu Akbar, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berikan luar biasa kepada agama ini, kawan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Imran ayat ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadikan kalian karena nikmat Allah tabaraka wa ta'ala menjadi bersaudara. Allahu Akbar. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinallahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahu Akbar. Lihat, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ingat dulu kalian ketika masa jahiliyah. Bahkan muhajirin pun seperti itu, betul ya?
Sebelum datang dakwah Nabi SAW luar biasa disebut jahiliyah. Saking jahilnya, betul ya. Mudah menumpahkan darah, rusak dari agama dan moral mereka. Perzinahan luar biasa merajalela, riba, membunuh anak perempuan mereka tanpa ada belas kasih, dan lain sebagainya. Keburukan-keburukan orang-orang jahiliyah. Serusak-rusaknya manusia pada saat itu loh. Kerusakan manusia pada saat itu di abad ke-6 disebutkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla kirimkan satu orang, satu manusia. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya agama Allah tabaraka wa taala menerangi mereka semua. Dan jelas ini rahmat ya ikhwan. Islam ini rahmat. Maka Islam sangat-sangat berlepas diri dari tadi itu segala keburukan, segala kekerasan dan lain enggak ada dalam Islam sama sekali. Subhanallahirrahmanirrahim. Ini yang keberapa? Hah? Oh, ketiga. Betul ya? Berarti sekarang nggak berapa? 4. Yang keempat? Yang keempat. Para ulama mengatakan yang keempat agama Islam, kalau tadi anugerah Allah, yang keempat agama Islam agama yang universal, mencakup seluruh manusia. Kalau tadi agama rahmat, yang ketiga, yang keempat agama Islam agama yang sifatnya universal, mencakup seluruh manusia. Apa contohnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah tadi 13 tahun lamanya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa kesempatan dakwah ini kecil, luar biasa, betul ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kabilah-kabilah. Sudah kita bahas panjang lebar, luar biasa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat ke Taif, balik lagi kan gitu. Dan lain sebagainya. Ketika musim haji menawarkan setiap kabilah. Kalau agama Islam ini hanya agama orang Arab, nggak mungkin Nabi SAW berdakwah kepada semua orang. Dan ini bedanya Nabi kita Muhammad SAW dengan sebelum Nabi kita. Seluruh Nabi dan Rasul diutus untuk kaumnya saja, betul ya? Tapi Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia, jin dan manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Jadi agama Islam agama yang sifatnya universal. Islam nggak ada cerita ini Islam Indonesia, ini Islam Arab, ini Islam Kutub Utara, ini Islam Kutub Selatan, nggak ada. Islam satu dari agama Nabi Muhammad SAW sampai sekarang sama, nggak ada bedanya kan gitu. Dan sampai hari kiamat sama ajarannya. Untuk sholat subuh 2 rakaat di Mekah berapa rakaat? Di Kutub Utara berapa rakaat? Kali 2,5 gitu enggak ya? Enggak ada sama sekali. Sama. Keotentikan agama Islam juga terlihat di sini, subhanallah. Universal untuk seluruh umat, seluruh manusia. Bukan hanya 1% dan lain sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya nabinya orang Arab, tidak. Bahkan Rasul SAW sampai mengatakan, la farqa baina Arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan tuh antara orang Arab ataupun orang ajam non Arab kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang ternyata orang Arab garis keturunannya mulia luar biasa jadi bahan bakarnya api neraka. Contohnya siapa? Paman Nabi langsung, Abu Thalib, sahih. Abu Lahab, sahih. Kurang mulia apa itu nasabnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalannya, nasabnya tidak akan pernah bisa mengejarnya. Mau nasabnya setinggi apapun, mau darah biru, darah oranye, darah jingga, darah macam-macam. Kalau dia enggak bertakwa kepada Allah, enggak akan pernah tuh nasabnya itu bisa mengejarnya, enggak ada. Amal saleh. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Subhanallah. Setiap manusia ketika dia masuk ke dalam Islam mempunyai kans untuk bisa mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala sama. Nah, ini luar biasa Masya Allah nih. Karena ini yang sering kemudian disembuskan kepada kaum muslimin untuk tashkik, betul ya?
keraguan kepada kaum muslimin, nah itu kan Islam di sana, Islam di sini beda. Gimana Islam di sana sini beda? Di mana ceritanya? Subhanallah. Rabbnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, ajarannya sama, bagaimana bisa berbeda? Subhanallah. Kecuali kita bisa bicara masalah fikih, itu lain cerita. Memang ada perbedaan pendapat dalam pemahaman, memahami dalil, kan gitu. Tapi kalau masalah akidah nggak ada perbedaan sama sekali. Kalau masalah ibadah yang jelas menyembah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, nggak mungkin ada perbedaan. Nah, perhatikan yang baik-baik. Itu yang keempat. Yang kelima, pengorbanan yang sangat totalitas dari Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah. Pengorbanan yang sangat apa? Totalitas yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah, mengajak manusia ke agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini luar biasa. Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi kita Muhammad SAW di dalam surah At-Taubah ayat ke-128, ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, kata Allah, dari kalangan kalian sendiri. Apa sifatnya? Yang pertama kata Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Coba Allahu akbar, luar biasa bagaimana cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ketika umatnya berat, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sedih tuh. Ketika umatnya sedang sedih mendapatkan ujian cobaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berat tuh ketika melihat umatnya. Makanya kalau untuk perhatikan ya ikhwan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih antara syariat yang itu selama itu belum sesuatu yang haram, maka beliau pasti memilih yang paling ringan untuk umatnya, betul ya? Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la akhartumul 'isya." Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, aku akan akhirkan sedikit salat Isya. Tapi karena ini berat, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pilih ini. Ya salat Isya jam 7 banyak orang enggak salat. Apalagi jam 10, betul ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu', fi riwayah 'inda kulli salah." Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak sebelum dia wudu atau sebelum dia sholat. Karena ini berat, maka Rasul SAW tidak mewajibkan. Hukumnya sunnah kan gitu ya. Ketika ada sesuatu yang lebih ringan selama itu tidak haram, maka Rasul SAW pasti memilih yang ini untuk meringankan umatnya. Kalau untuk Nabi kita Muhammad SAW jelas mudah, luar biasa. Bagaimana Rasul SAW ibadahnya? Allahu Akbar. Tapi kita sholat sunnah 2 rakaat qobliyah ba'diyah aja malas. Betul ya? Bagaimana kalau ternyata tahajud diwajibin? Bingung tuh kita. Betul ya? Bagaimana kalau ternyata duha kalau diwajibin tuh? Waduh. Dan lain sebagainya. 5 waktu aja banyak yang lewat. Maghrib nih, contoh maghrib, betul ya? Subhanallah ya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau untuk perhatikan ikhwan, ada syariat-syariat yang ternyata Rasul SAW nggak kerjakan. Di antaranya apa? Takut memberatkan kepada umatnya, atau takut perkara tersebut diwajibkan kepada Allah Azza wa Jalla kepada umatnya, dari Allah Azza wa Jalla kepada umatnya. Contoh, puasa sunnah terbaik apa? Pernah Rasul SAW puasa Daud? Antum pernah dapat rekan riwayatnya Rasulullah SAW puasa Daud? Banyak orang nanya nih, Rasul nggak pernah puasa Daud, Ustaz? Padahal Rasul mengatakan afdhalus shiyam shaumu Daud, kan gitu. So utama-utamanya puasa adalah puasa Nabi Daud. Ternyata para ulama menyebutkan banyak, bukan hanya ini nih. Banyak amalan-amalan yang ditasjih oleh Nabi SAW, diberikan motivasi, bahkan disyariatkan di dalam Islam ini, tapi Rasul SAW tidak mengerjakannya. Dan ini diantara ada banyak hikmahnya. Diantaranya supaya tidak memberatkan kepada umatnya. Salat raweh, Rasul SAW hanya keluar beberapa hari, betul ya? Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa enggak keluar lagi? Ketika hari ketiga, hari keempat enggak keluar lagi tuh. Aku takut salat ini diwajibkan oleh Allah. Bayangkan.
Mikirinnya kita. Kalau Rasulullah jelas bisa melakukan. Kalau kita, waduh, tarawih ada aja tuh biasa tuh. Sunnah Pak Ustadz. Gitu ya. Sunnah. Kalau sunnah kenapa? Kalau sunnah boleh. Memang boleh tinggalin, nggak berdosa subhanallah, namun merugi. Kan gitu. Dan lain sebagainya. Lihat, azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Lanjutannya apa? Harisun alaikum. Allahu akbar. Sangat bersemangat memberikan kalian hidayah. Maksudnya hidayatul bayan wal irsyad, agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Sangat bersemangat, sangat menginginkan keimanan kepada diri kalian. Makanya ketika ada seseorang masuk dalam Islam mengucapkan syahadat, berbunga-bunga hati Nabi SAW. Senang luar biasa. Ada seorang anak Yahudi yang nazak, betul ya, sakit. Ma'ruf hadisnya. Rasulullah SAW datang kepadanya. Ya fulan, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Anak kita ngelihat kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Anak kita mengatakan la ilaha illallah. Meninggal. Enak benar ya. La ilaha meninggal. Itu disebutkan kata para ulama. Rasulullah SAW bergembira luar biasa. Kenapa? Berarti ada satu orang yang selamat dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Harisun alaikum. Sangat bersemangat menjadikan kalian mendapatkan hidayah taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sangat luar biasa semangat. Lihat, makanya dakwah Nabi kita Muhammad SAW pagi, siang, sore, malam, gak ada kenal Allah, luar biasa. Mendakwahkan manusia agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum mukminin sangat belas kasihan, sangat penyayang. Di antara Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita bahas bagaimana rahimnya, kasih sayangnya Nabi SAW, gak akan kelar, luar biasa. Hadis yang luar biasa ma'ruf ya. Ketika apa? Orang Arab Badui kencing di masjid. Ma'ruf hadisnya luar biasa. Kalau kita baca mungkin gampang, tapi kalau prakteknya ada sekarang kira-kira gimana? Hah? Tahu-tahu ada orang sini ujung gitu segala. Hah? Ini nggak tahu meja ini di mana, saya nggak tahu, melayang ke sana kali, subhanallah, betul ya? Nabi kita Muhammad SAW tenang. Da'u kata Nabi, diam. Wa hariqu bil ma, wa hariqu sajlam mimma. Diam. Selesai, kemudian siram dengan air. Sahabat udah ngambil pedang semua tuh, subhanallah, betul ya. Persis ke antum semua, insyaallah. Suruh ngambil pedang kalau ada pedang. Rasul sampaikan kepada orang tersebut dengan kata-kata luar biasa, bukan punya otak enggak, subhanallah, enggak gitu. Kalau kita kan bisa begitu ya. Ini masjid, wahai fulan, tempatnya beribadah, tempatnya orang sholat, mengingat Allah. Orang itu mengatakan apa? Ya Allah, berikan rahmat kepadanya, jangan berikan rahmat sama sahabat-sahabatnya nih. Apa kata Nabi? Dibenerin lagi sama Nabi SAW. Ya fulan, rahmat Allah itu luas, jangan kau sempitkan rahmat Allah yang luas. Balik orang ini ke kampungnya, menyatakan Islamnya kepada Nabi SAW, balik ke kampungnya. Datang lagi kepada Nabi SAW, membawa hampir seluruh dari orang di kampungnya masuk ke dalam Islam. Kira-kira kalau digebukin masuk Islam gak tuh kampungnya kira-kira? Dan Allah Akbar, kalau kita bahas bagaimana lemah lembutnya Nabi SAW, kasih sayangnya Nabi, gak ada apa-apanya kita ikhwan. Kita biasanya naik darah aja biasanya, betul ya? Darah tinggi aja dan sebagainya, ngamuk aja kerjaannya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Rasul SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi kata Aisyah, demi Allah, Rasul SAW tidak pernah marah ketika dirinya ada di kehormatannya dilanggar. Tapi ketika kehormatan Allah dan agama ini dilanggar, memerah muka beliau, marah. Antum dikatain orang, bayangkan. Marah enggak? Sabar gini, muka-muka sih muka-muka sabar, anda lihat insyaallah. Betul, mau ngetes coba. Wallahi kata Aisyah, demi Allah, Aisyah bayangkan subhanallah, istrinya langsung lagi ngomong. Rasulullah SAW tidak pernah marah ketika kehormatannya dilanggar. Maksudnya tadi ketika dizolimin orang, ketika dikatain orang, enggak pernah marah sama sekali. Mama Nabi SAW Abu Lahab yang kemana kita bahas tuh, lagi dakwah Rasulullah SAW, di belakangnya bohong, pendusta dan sebagainya, dilemparin sampai berdarah. Diberantemin sama Rasul? Enggak, didiemin udah. Dakwah lagi sini. Oh ya, subhanallah, luar biasa, masya Allah. Setelah
Nabi kita Muhammad SAW satu-satunya manusia yang Allah sebutkan akhlaknya dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, yang ketujuh, tenang, sabar, karena kan cuma nanya, Masya Allah, ini jangan marah aja, Masya Allah nih. Yang keenam, kemenangan terkadang datang pada masa dan tempat yang tidak diprediksi. Allah Akbar, betul banget ini para ulama mengatakan, Masya Allah. Kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, terkadang Allah Azza wa Jalla berikan ini nih pada waktu, keadaan, tempat yang sama sekali nggak diprediksi sama kita, betul ya? Nggak ada sama sekali Nabi SAW memikirkan Madinah, nggak ada sama sekali, subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW hijrahnya kemana? Habasyah kan gitu. Para sahabat disuruh hijrah ke Habasyah, Rasul SAW berdakwah ke kota Taif, nggak kepikiran sama sekali di Madinah. Allah Azza wa Jalla jadikan mulus, mudah, luar biasa. Nanti kita bahas tentang masalah apa? Hijrahnya Rasul SAW, luar biasa, Masya Allah. Jadi kemenangan, kesuksesan, keberhasilan terkadang datangnya dari Allah Azza wa Jalla pada waktu, pada tempat, pada keadaan yang sama sekali nggak kita prediksi. Nah, ini disebutkan para ulama, makanya seorang dai harus optimis ketika dia berdakwah kepada Allah. Nggak boleh sama sekali dia pesimis. Nanti ada yang dengar nggak ya? Nanti ada yang Bismillah, sampaikan. Allah Azza wa Jalla membukakan hati manusia. Siapa yang akan menyangka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang tadinya bencinya sama kaum muslimin, sama Nabi kita Muhammad SAW, luar biasa, menjadi manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul dan Abu Bakar. Setelahnya kan baru Umar kan gitu. Manusia terbaik kedua setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar baru Umar. Siapa yang akan menyangka? Siapa yang akan menyangka Amr bin As radhiyallahu taala anhu, yang tadinya memusuhi Nabi SAW luar biasa. Bahkan ketika para sahabat datang ke Habasyah, hijrah ke Habasyah, Amr bin As datang dari utusan kafir Quraisy memberikan hadiah kepada Raja Najasyi, betul ya? Bencinya kepada Nabi SAW luar biasa dan lain sebagainya. Menjadi panglima perang luar biasa, yang menaklukkan banyak daerah dari daerah-daerah yang ditaklukkan menjadi kaum muslimin. Siapa yang sangka? Nah, ini juga menyambung masalah dakwah nih kan. Para ulama mengatakan apa? Ketika kita berdakwah kepada siapapun, lihat, bukan hanya ustadz ini, perhatikan, bukannya dai. Ketika kita berdakwah kepada siapapun, maka kita tidak tahu perkataan dan perbuatan kita yang mana kepada orang lain yang ternyata Allah bukakan hati orang lain untuk menerima dakwah. Kita nggak tahu sama sekali. Yang penting kita berjalan di atas dakwah yang benar kan gitu. Caranya benar, lemah lembut, doa kepada Allah dan lain sebagainya. Yang bukakan hati Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang dulu luar biasa memusuhi Islam, bahkan memusuhi dakwah sunnah dan lain sebagainya. Allah berikan hidayah luar biasa, bahkan membantu dakwah ini mati-matian luar biasa. Allahu Akbar, subhanallah. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang ketujuh. Yang ketujuh, dalam Baiat Aqabah pertama, kemarin kita sebutkan isi Baiat Aqabah pertama ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali baiat itu dengan ajakan mentauhidkan Allah. Nah, di sini pentingnya luar biasa masalah tauhid, betul ya? Mengajak kepada tauhid, menjauhi syirik. Dan ini seluruh dakwah Nabi dan Rasul. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya dakwah tauhid. Pentingnya memperingati umat tentang bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, melainkan Allah. Maka sembahlah oleh kalian semua adalah aku, itu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada utusannya, ada rasulnya. Apa tugas rasul tersebut kepada umatnya? An i'budullaha wajtanibut taghut.
hendaklah Rasul tersebut menyuruh umatnya hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65 tentang bahayanya kesyirikan. Az-Zumar surat 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan, lihat, kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya, bayangkan. Jika engkau ya Muhammad berbuat kesyirikan, dan mustahil Nabi kita Muhammad SAW berbuat kesyirikan, betul ya? Ini kan berarti tahdzir lil ummah, peringatan keras kepada umat Nabi Muhammad SAW nih. Kalau Nabi saja diperingatkan sama Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan ya Muhammad, habis semua amalmu, hapus semua amalmu, hancur semua amalmu. Bagaimana kita? Padahal Nabi kita Muhammad SAW nggak mungkin berbuat syirik. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan para ulama. Makanya seorang da'i, seorang ulama, seorang yang menasihati umat atau mengajak umat, mendakwakan umat untuk mentauhidkan Allah, menjelaskan ini syirik, pada hakikatnya da'i ini yang sangat sayang kepada umatnya berarti. Ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, betul ya? Walaupun itu ditentang, dan itu ditentang sunnatullah. 13 tahun bayangkan, la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat, sukses. Bayangkan, 13 tahun kurang di kota Mekah. Tetapi mereka menentang dengan penentangan yang luar biasa. Dan itu sunnatullah kata para ulama. Ini pentingnya masalah apa? Tauhid dan bahayanya tentang kesyirikan. Makanya belajar tauhid nggak ada cerita lulus ya ikhwan. Nggak ada cerita lulus tuh. Anak udah ngatamin kitab tauhid Ustaz. Nah, kitab yang lain. Bahkan kitab tauhid diulang lagi kan gitu. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pernah mengajarkan murid-muridnya dan sebagainya, dia tes, ketika selesai kitabnya dites. Bahwa ada seseorang, wahai muridku, yang orang ini, apa dia katakan, lupa subhanallah, kalau nggak salah, orang ini menzinahi ibunya luar biasa. Orang apa, wah ini dosa besar luar biasa macam-macam sebagainya. Dan ada seseorang yang disuruh untuk menyembelih untuk apa? Pohon dan lain sebagainya, tapi kata dilembutin suaranya. Maka murid-murid ternyata nggak ada respon seperti yang pertama. Padahal yang kedua ini berbuatan apa? Syirik ketika menyembelih kepada selain Allah, betul ya? Yang pertama dosa besar, benar, nggak sembarangan dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari apa? Islam. Respon yang pertama dengan respon yang kedua beda muridnya, paham? Yang pertama, wah ini durhaka macam-macam dan lain sebagainya. Ingin tes muridnya gimana nih tentang belajar tauhidnya. Padahal yang kedua lebih besar dosa daripada yang pertama, menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Az-zabh, menyembelih tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala, tapi dia persembahkan kepada selain Allah. Ketika dia meninggal mati membawa dosa itu, neraka selama-lamanya loh, bayangkan subhanallah. Kalau yang ini tahta masyiatillah, dosa besar, betul dosa besar, tapi dibawa kehendak Allah azza wajalla, Allah bisa ampuni, Allah bisa apa? Azab, kan gitu. Tapi kalau syirik, mati membawa dosa syirik, pasti masuk neraka. Tapi muridnya responnya beda. Pertama luar biasa dihardik anak itu, yang kedua biasa aja. Apa kata Syekh Muhammad? Kita besok belajar lagi kitab tauhid lagi dari awal. Berarti apa? Belum lulus betul ya, subhanallahilazim. Allahu akbar, luar biasa masalah. Dan perhatikan ikhwan, tauhid ini bukan hanya kita pelajari, jadi cakupan seluruhnya luar biasa. Contoh, anak kasih contoh. Ketika Allah azza wajalla takdirkan, misal la qaddarallah, Allah azza wajalla enggak takdirkan kita. Allah takdirkan kita terkena musibah, ujian, cobaan yang mungkin menyesakkan dada kita, ujian yang besar, berat, luar biasa. Saya mau tanya, yang paling pertama terbetik dalam hati kita, fulan bisa bantu saya nih, atau Allah yang bisa bantu saya? Gak usah jawab, dalam hati aja jawabnya, betul ya? Dalam hati aja, karena ini nggak bisa dibuat-buat loh. Ini tidak bisa dibuat-buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula, betul ya? Sabar itu ketika pertama kali hantaman pertama, kan gitu. Ketika hantaman pertama itu hitungannya detik tuh. Ya Allah,
Berikanlah kemudahan atas musibahku ini ya Allah. Atau ternyata, wah fulan nih bisa bantuin ana minjemin fulus, gitu. Itu masalah tauhid lah ikhwan. Ta'alluqul qalb kata para ulama. Bagaimana tingkat ketergantungan seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Ketika seseorang sakit, contoh lain. Panjang luar biasa dia sakit, Allah berikan ujian kepadanya. La qaddarallah, na'udzubillah. Sampai kemudian mungkin sampai putus asa dirinya kan gitu. Yang ujung-ujungnya udah deh kalau dia yang ngobatin kayaknya insya Allah sembuh nih. Apa ini? Perkataan apa ini coba? Bergantung kepada sebab. Sahih? Seseorang boleh mengambil sebab, akhdhul asbab dibolehkan. Bahkan itu diantara syariatkan mengambil sebab. Ketika dia sakit minum obat, ketika dia sakit datang ke dokter dan lain sebagainya. Tapi itu ngambil sebab aja. Nggak boleh dia bergantung kepada sebab itu. Ketika dia bergantung kepada sebab, tawakalnya tanpa dia sadari kepada sebab itu, bergeser tuh dari Allah kepada sebab itu. Apa namanya? Syirik. Walaupun itu syirik kecil ya, subhanallah. Dan lain sebagainya. Jadi tauhid ini ikhwan mencakup seluruh dalam aspek kehidupan kita itu. Jadi bukannya kita tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, udah hatam dia selesai. Bukan cuma itu, pengaplikasian dalam kehidupan kita realnya ada nggak? Nah, berapa banyak orang Allah kasih ujian sedikit aja goyang, betul ya? Tahu goyang? Padahal yang berikan ujian Allah, yang berikan kunci jawabannya pun sebenarnya Allah kan gitu. Harusnya berarti dia kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika baru selesai, baru ini, oh iya harusnya ke Allah tadi ya. Gitu. Allahul musta'an, subhanallah. Itu kita semua ikhwan. Yang ke 8, barakallahu fikum. Pentingnya berdakwah kepada umat untuk mengajak kepada agama Allah. Pentingnya berdakwah mengajak kepada pentingnya berdakwah kepada umat untuk mengajak kepada agama Allah. Orang-orang yang di Mina berbaiat kepada Nabi SAW, 7 orang itu tuh, sebutkan Baiatul Aqabah pertama. Mereka bukan berhenti sampai situ. Ketika mereka kembali ke kota Madinah, mereka dakwah, betul ya? Mereka berdakwah kepada keluarganya, kepada temannya, kepada familinya, kepada kerabatnya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika tahun berikutnya datang nanti Baiatul Aqabati Tsaniyah, datang lebih banyak, ada 72 orang kurang lebih laki-laki dan 2 orang perempuan disebutkan dalam riwayat untuk berbaiat Aqabah yang kedua. Menyatakan kepada Nabi SAW untuk mendengar, taat, membela Rasul, merindungi Rasul dan lain sebagainya. Baru terjadi peristiwa hijrah itu selanjutnya tuh. Kan gitu. Mereka ketika sampai ke Madinah bukan untuk diri mereka sendiri, enggak. Ini pentingnya ketika seseorang, perhatikan nih, jangan anani, tahu anani? Jangan egois cuma mikirin dirinya, selesai. Apa yang kita bisa perbuat kepada dakwah ini? Apa yang bisa kita berbuat kepada agama ini? Kenapa? Karena agama ini memberikan kepada kita nikmat besar luar biasa. Ada orang yang bisa menyokong dakwah dengan hartanya, jadi dai dengan hartanya. Ada orang bisa menyokong dakwah dengan ilmunya, jadi dai dengan ilmunya, entah itu ilmu agama, entah itu ilmu yang dia miliki dari ilmu umum dan sebagainya, dia bantu dakwah. Ada orang yang bisa membantu dakwah dengan pikirannya, waktunya, tenaganya, dia bantu kan gitu. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya kemudian dia beribadah kepada Allah selesai. Karena kita tahu bersama di antara sifat dari hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang terbaik yang Allah keluarkan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lihat. Kalian di sini terkhusus kepada para sahabat tapi terumumnya kepada kita semua umat Islam, umat dakwah. Kalian adalah manusia yang Allah keluarkan terbaik, khaira umat terbaik yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Apa tugasnya? 2, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini dakwah namanya. Wa tu'minuna billah. Ketika dia berdakwah dalam keadaan beriman, berilmu kan gitu. Dakwah secara 2 kan? Dakwah secara khusus seperti ini di atas mimbar dan dakwah secara umum kepada manusia. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Subhanallah. Silakan azan dulu insyaallah taala, setelah azan kita teruskan. Alhamdulillah
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Itu beberapa pelajaran. Yang terakhir yang ke-9, tadi 8 ya, yang ke-9 dia syariatkan untuk mengirim dai atau utusan ke pelosok-pelosok negeri untuk mengajarkan manusia kepada agama Allah. Syariatkan untuk mengirim dai atau utusan ke pelosok-pelosok negeri untuk mengajarkan dan menyeru manusia kepada agama Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim tadi siapa? Mus'ab ibn Umair setelah terjadinya baiat Aqabah yang pertama untuk mengajarkan kaum muslimin untuk mendakwahkan Islam kepada penduduk Yathrib, Madinah pada saat itu, dan mengajarkan mereka. Setelah didakwahkan kemudian mengajarkan mereka, mendidik mereka. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla takdirkan dakwah dari Mus'ab bin Umair ini berhasil, yang menjadikan mereka tahun berikutnya, 1 tahun setelah terjadinya baiat Aqabah yang pertama, datanglah berbondong-bondong dari penduduk kota Madinah yang dulunya namanya Yathrib untuk melaksanakan baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua. Jadi sekelompok kaum muslimin di Madinah bersama orang-orang musyrik di Madinah juga. Karena pada saat itu belum semuanya Madinah muslim kan gitu ya. Maka sekelompok kaum muslimin di Madinah disebutkan dan jumlahnya kurang lebih ada 72 orang dari kalangan laki-laki dan 2 orang dari wanita ikut haji bersama kaum musyrikin di kota Madinah. Jadi mereka nyatu nih. Nanti kita jelaskan kenapa mereka nyatu nih. Ada ininya nanti, ada hikmahnya. Nah pada saat itu disebutkan dalam riwayat yang tafsir Ibnu Hisham dan lain sebagainya, saat itu mereka dipimpin oleh Al-Bara ibn Ma'rur. Al-Bara ibn Ma'rur datang dari Madinah ke Makkah untuk haji. Baik itu kaum muslimin atau musyrikin. Muslimin tadi 72 tambah 2, musyrikin ada puluhan orang juga. Disebutkan dalam riwayat, mereka mengatakan, sampai kapankah kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah berpindah-pindah tempat, terusir, bahkan terancam keselamatannya di kota Mekah tersebut. Sampai kapan nih? Coba untuk bayangkan, luar biasa ya. Allah Azza wa Jalla berikan hidayah enggak tanggung-tanggung kepada mereka. Baru masuk Islam loh ini. Tapi lihat bagaimana semangat mereka untuk apa? Membela, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memikirkan bagaimana keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Sampai kapan nih? Padahal baru 1 tahun. Betul ya? Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berikan taufik luar biasa kepada kaum Ansarin, Masya Allah. Sampai kapan nih kita membiarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah berpindah-pindah dari suatu tempat dengan tempat yang lain, terusir, bahkan keselamatannya terancam. Nah, makanya tadi kemudian apa? Ada utusan yang kedua, baiat Aqabah yang kedua datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan haji dari Madinah bersama-sama dengan kaum musyrikin di kota Madinah juga ngikut. Maka disebutkan mereka orang-orang di kota Madinah melakukan sudah janjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan bertemu di tempat yang sama seperti baiat Aqabah yang pertama, itu di Mina. Di Mina. Di bukit salah satu dekat Aqabah. Afwan, jumlahnya disebutkan dalam riwayat 73 laki-laki, kurang 1 tadi. 73 laki-laki dan 2 wanita. Dalam riwayat disebutkan, walaupun ini khilaf tentang masalah ini, tapi wallahu a'lam bishawab, ini yang paling masyhur nih, 73 laki-laki dan 2 wanita. Mereka mengatakan, kami berkumpul di tempat itu menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, yang kami memang janjian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk di tempat tersebut, di Aqabah tersebut, dekat Aqabah, bukit. Maka kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya, disebutkan dalam riwayat. Siapa itu pamannya? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yang pada saat itu belum masuk Islam. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yang pada saat itu belum masuk Islam, tapi dia Bani Hashim. Dia Bani Hashim, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul ya?
Itu di antara ta'assub dalam fanatiknya, walaupun kafir Quraisy tapi selalu membela Nabi SAW karena sama-sama Bani Hashim. Datanglah dengan Abbas. Maka pada saat itu Abbas ibn Abdul Muttalib berkata, disebutkan dalam riwayat, kepada kaum Ansar, wahai kaum Khazraj. Nah, disebutkan kaum Khazraj. Kenapa? Aus dan juga Khazraj ini terkenalnya di luar itu kaum Khazraj. Ada dua suku pada hakikatnya. Abbas mengatakan, wahai kaum Khazraj, sesungguhnya Muhammad memiliki kedudukan di sisi kami sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Kami telah melindunginya dari kaum kami yang satu keyakinan dengan kami tentang dia. Jadi Muhammad pada hakikatnya berada dalam penjagaan dan perlindungan kami di daerahnya. Namun dia lebih memilih bergabung dengan kalian. Hijrah kan? Jika kalian merasa sanggup untuk memenuhi apa yang kalian janjikan untuknya dan sanggup melindunginya dari orang yang menentangnya, maka terserah kalian, urusannya diserahkan kepada kalian. Karena sebenarnya dia berada dalam perjagaan dan perlindungan kami di daerahnya, Bani Hashim. Maka Ka'ab berkata, lalu kami menyahut, kami sudah mendengarkan ucapanmu wahai Abbas. Sekarang berbicaralah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, pilihlah untukmu dan Rabbmu apa yang kau inginkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat membacakan beberapa ayat Al-Qur'an, menyuruh akan Islam, memberikan motivasi dalam Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka untuk kedua kali. Ini yang terjadi, terkenal dengan Bai'atul Aqabati Tsaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua. Tapi sebelum baiat ini ada sesuatu yang menarik nih. Ada sesuatu yang menarik. Seorang yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Sebelum Nabi SAW berbaiat, dia menjelaskan dulu kepada kaumnya nih. As'ad bin Zurarah ini dari kaum Ansar. As'ad bin Zurarah mengatakan, wahai orang-orang yang ingin berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kata As'ad, luar biasa perkataan ini sebenarnya kata para ulama untuk memastikan dan untuk memotivasi kaum Ansar pada saat itu, suku Aus dan juga Khazraj, untuk benar-benar memegang janji mereka. Dan ternyata memang benar termasuk mereka orang-orang yang luar biasa. As'ad bin Zurarah mengatakan kepada kaum Ansar, mana ini perkataannya kok tiba-tiba hilang, subhanallah. As'ad bin Zurarah mengatakan, wahai kaum Ansar, wahai suku Aus dan Khazraj, tidaklah yang mengeluarkan kalian dari tempat kalian itu di kota Madinah ke tempat ini dan akan membantu satu orang ini, itu maksudnya Nabi Muhammad SAW, kecuali kalian pasti tahu konsekuensinya. Kalian pasti akan berhadapan dengan seluruh orang Arab yang memusuhi ini Nabi kita Muhammad SAW. Faham? Untuk motivasi tadi saya katakan. Jangan hanya kemudian baiat selesai habis itu hilang. Maksudnya gitu loh. Tidaklah yang mengeluarkan kalian dari Madinah berjalan jauh ratusan kilometer, kemudian ingin membantu satu orang ini, satu manusia ini, itu Nabi kita Muhammad SAW, kecuali kalian pasti akan tanggung konsekuensinya. Bisa jadi satu Arab ini pasti akan memusuhi kalian nih. Maksudnya apa? Siap-siap kalian akan jihad, ya macam-macam. Karena konsekuensi mereka tahu nih. Kemudian salah seorang dari mereka disebutkan Abul Haytham dan ada riwayat mengatakan lain. Kemudian, wahai As'ad, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang mengeluarkan kami dari kota Madinah ini tidak lain tidak bukan karena keimanan kami kepada Nabi ini. Dan kami akan memegang janji kami kepada Nabi ini. Dan memang betul, subhanallah. Kaum Ansar benar-benar memegang janjinya, Masya Allah. Bahkan lebih dari itu, luar biasa. Betul ya? Allah berikan luar biasa, Masya Allah. Hidayah kepada kaum Ansar. Disebutkan oleh Abul Haytham tentang masalah ini, subhanallah. Maka ketika setelah seperti itu, baru terjadi apa? Terjadi baiat yang kedua. Apa isi baiat tersebut? Rasul SAW membaiat orang-orang pada saat itu disebutkan
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tubayi'uni 'ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Kamu kalian berbaiat kepada diriku untuk mendengar dan taat ketika dalam keadaan semangat dan dalam keadaan malas. Baik engkau lagi semangat naik iman ataupun sedang apa? Malas. Kewajiban diri kalian untuk mendengar dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya apa? Wan nafaqati fil usri wal yusri, untuk menafkahkan harta kalian dalam keadaan kalian senang atau dalam keadaan kalian sulit. Karena orang biasa masalah fulus nih kacau nih, betul ya? Semangat macam-macam. Ketika diminta masalah fulus, anak kayaknya nggak ada, Ustaz. Betul ya? Allahu Akbar, luar biasa. Nanti kita bahas masalah nafkah. Wan nafaqatu fil usri wal yusr, untuk menafkahkan harta kalian ketika dalam keadaan senang ataupun sulit. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Wa an taqulu fillahi la takhafuna fillah laumata laim, dan untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencela. Wa 'ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtum 'alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Dan hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, istri-istri kalian, anak-anak kalian, maka bagi kalian surga. Di ujungnya Rasulullah SAW sebutkan tentang balasan itu tuh, betul ya? Ketika orang yang melakukan itu tuh, kalau melakukan itu, walakumul jannah, dan balasan bagi kalian kalau kalian melakukan baiat itu, surga Allah Azza wa Jalla menanti kalian. Satu balasan ini sudah lebih dari cukup, betul ya? Daripada yang dilakukan kaum muslimin, balasannya surga, jelas sudah. Nah, ini luar biasa nih, subhanallah. Disebutkan oleh para ahli sirah tentang hal tersebut. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, ini Bukhari Muslim, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil kami dan membaiat kami. Fima akhadha alaina an bay'ana ala sam'i wa ta'ah. Beliau membaiat kami untuk mendengar dan taat, baik dalam waktu semangat ataupun dalam keadaan malas. Fi mansyatina wa makrahina, dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas, atau dalam keadaan senang ataupun sulit. Wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina, untuk mengutamakan kepentingan orang lain atas kami. Allahu Akbar. Dan ini benar-benar dilakukan oleh kaum Ansar, betul ya? Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr itu kan, di antara sifat kaum Ansar apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara mereka muhajirin, maksudnya, daripada mereka walaupun mereka dalam keadaan butuh. Ini diantaranya nih. Allahu Akbar. Untuk mengutamakan kepentingan orang lain atas kami. Kemudian apa? Wala tunazi'al amru ahlahu, untuk tidak menentang penguasa. Illa an tarau kufran bawahan, kecuali engkau melihat kekufuran yang nyata. Indakum minallah fihi burhan, yang ada bukti dari Allah tabaraka wa taala dengan jelas. Nah, tiba-tiba ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat selesai seperti itu, tiba-tiba ada syaitan, yang disebutkan dalam riwayat ini. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, hadisnya menarik ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari membaiat, tiba-tiba ada suara kencang dari balik bukit Aqabah tersebut, yang ternyata suara tersebut dari satu jin yang penghuni dari Aqabah, namanya Azabul Aqabah. Riwayat mengatakan Uzaibul Aqabah. Azab atau Uzaib, pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Azab atau Uzaib. Azab atau Uzaib ini menyeru, memanggil kepada orang-orang penduduk Makkah. Wahai penduduk Makkah, apakah kalian biarkan mudammam ini maksudnya Nabi Muhammad SAW nih. Apakah kalian biarkan Nabi Muhammad ini membaiat mereka sedangkan kalian tidak tahu tentang masalah ini? Jadi jin ini teriak kencang, syaitan ini teriak kencang luar biasa agar diketahui bahwa baiat ini kepada orang-orang Quraisy. Subhanallah. Disebutkan ayat, ya ahlal jababib, wahai para penghuni rumah-rumah di kota Mina,
Maukah kalian ku beritahu bahwa muzammam ini maksudnya kata celaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang yang keluar dari agama disebut sabah, berkumpul bersama untuk memerangi kalian. Kalian diamkan ini maksudnya. Maka Rasul SAW kemudian apa? Berkata, hadza azabul aqabah, ini adalah jin yang bernama azab al-aqabah. Jin azab al-aqabah. Atau Uzaib. Azab atau Uzaib. Demi Allah kata Nabi SAW, wahai musuh Allah, aku benar-benar akan meluangkan waktuku untuk memerangi engkau. Nabi SAW kemudian menggertaknya, mengancam jin tersebut. Lalu beliau memerintahkan kepada mereka untuk kembali kepada tenda masing-masing. Keesokan harinya, ternyata suara dari syaitan ini didengar oleh orang-orang Quraisy. Memang teman itu dekat, betul ya? Orang Quraisy sama syaitan dekat, subhanallah. Kafir Quraisy maksudnya, subhanallah. Ternyata didengar keesokan harinya, pagi harinya mereka datang ke kemah orang-orang ini nih. Orang-orang Ansar. Kan tadi ada dua ya. Kaum muslimin sama orang musyrikin di kota Madinah, sahih? Ternyata disebutkan dalam riwayat kaum muslimin ketika berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW di Baiat Aqabah, mereka keluar malam-malam satu demi satu. Jadi nggak ada yang tahu ternyata orang-orang musyrik di Madinah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, faham? Jadi ketika orang Quraisy datang kepada mereka, apakah kalian melakukan ini tadi malam dan lain sebagainya? Wallahi kami nggak melakukan itu. Nanya kepada siapa? Musyrik kan gitu. Kan tadi saya katakan nyatu nih, datang dari Madinah nyatu. Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Hisham itu orang kaum muslim pada saat itu saling memandang satu dengan yang lain ketika ditanya oleh orang-orang musyrikin, subhanallah. Maka ternyata orang-orang musyrik di kota Madinah mengatakan, Wallahi kami nggak melakukan itu sama sekali. Maka ketika mereka sampai sumpah seperti itu, mereka tinggalkan, subhanallah. Padahal ketika malam tersebut, ketika syaitan yang bernama Azabul Aqabah tersebut meneriakkan suara seperti itu, ada seorang dari Ansar yang bernama Ubadah ibn Nadlah. Ubadah ibn Nadlah mengatakan, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Nabi Muhammad SAW, jika engkau berkenan, besok kami akan menghabisi penduduk Mina dengan pedang-pedang kami nih. Walaupun kami cuma 73 orang, kami siap untuk perang besok nih wahai Nabi SAW. Maksudnya gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kita tidak diperintahkan untuk itu. Maksudnya belum datang perintah dan lain sebagainya, apalagi masih lemah dan lain sebagainya, kan itu bisa akhirnya menjadikan madarat bagi kaum muslimin. Ada kulihal, itu diantara kisah yang disebutkan tentang Baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua. Pelajaran sedikit sebelum kita salat Isya. Pelajaran sedikit tentang Baiat Aqabah yang kedua. Pelajaran yang pertama, perjanjian Aqabah atau Baiat Aqabah yang pertama atau yang kedua merupakan momen di antara momen terpenting dalam Islam. Di antara momen apa? Terpenting dalam Islam. Karena di antaranya ini Allah Azza wa Jalla membukakan jalan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Dengan Baiat Aqabah yang kedua ini menjadikan Allah Azza wa Jalla menjadikan dakwah Nabi kita Muhammad SAW jadi lebih mudah dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Lewat ini di antara jalannya, pintu gerbangnya kan gitu. Bahkan seorang sahabat sampai mengatakan, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, laqad syahidtu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam. Saya telah menyaksikan malam Aqabah bersama Nabi SAW nih, malam perjanjian Aqabah. Manakala kami berjanji setia untuk membela Islam, wa ma uhibbu annali bima mashhada badrin wa in kanat badrun. Saya tidak lebih suka jika ditukar dengan perang Badar. Kalau disebutkan perang Badar berarti kan itu sesuatu yang luar biasa besarnya, ikhwan. Walaupun kata para ulama di antara Ibnu Hajar al-Asqalani perang Badarnya jelas lebih mulia daripada Baiat Aqabah kan gitu. Tapi untuk menunjukkan bagaimana pentingnya luar biasanya Baiat Aqabah dalam Islam, sampai-sampai Ka'ab bin Malik mengatakan seperti ini tuh. Jadi kalau aku diminta untuk menukar dengan perang Badar, aku nggak mau sama sekali. Saking pentingnya Baiat Aqabah tersebut. Walaupun perang Badar azkara fin nasi minha, walaupun perang Badar itu lebih diingat oleh manusia ketimbang perjanjian Aqabah. Ini
di antara pembuka dari dakwah Nabi SAW yang meluas luar biasa. Yang kedua, di antara hikmah yang kedua, nah ini yang saya katakan tadi. Berinfak pada waktu senang ataupun sulit, ternyata itu di antara sifat ciri orang yang bertakwa pada Allah. Gampang susah? Hah? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat ke-134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sarra wad-dharra. Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan senang banyak antum dapat, betul ya? Gampang. Kalau dalam keadaan sulit gimana berinfak? Hah? Gampang. Anak ngomongnya gampang, Masya Allah. Nggak tahu prakteknya, subhanallah ini. Makanya Allah sebutkan di antara ciri orang bertakwa, dan di antara tadi itu baiat Aqabah yang kedua, Rasul menyebutkan wan nafaqah fil usri wal yusr. Berinfak dalam keadaan sulit ataupun senang, subhanallah. Ternyata ini di antara bukti keimanan luar biasa loh. Di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Azza wa Jalla sering menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang jihad dengan harta. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan gak ada keraguan dalam imannya. Ketika gak ada keraguan dalam imannya, ini nih praktek nyatanya. Apa praktek nyatanya? Mereka berjihad, mereka berjuang dengan harta dan jiwa. Lihat, yang pertama disebutkan harta dulu, baru jiwa. Walaupun para ulama mengatakan, banyak ulama bahkan mayoritas ulama mengatakan jihad dengan jiwa lebih afdal daripada dengan harta. Tapi di sini kata para ulama, bagaimana Allah Azza wa Jalla menunjukkan bagaimana besarnya jihad dengan harta itu nggak sembarangan, subhanallah. Contohnya di antara tadi saya katakan, membantu dakwah dengan harta dan lain sebagainya, itu luar biasa, masya Allah. Ketika orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak ada keraguan, maka tanda nyatanya, bukti realnya ini, dia berjihad, berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ketika dalam keadaan senang gampang, dalam keadaan sulit ini nih berat nih, betul ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan, mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Nasai, Imam Ahmad, hadis yang hasan, Rasul mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ada orang infak 1 dirham, pahalanya bisa ngalahin orang infak 100.000 dirham. Bisa gak? Hah? Kenapa bisa? Mau bilang nggak bisa, Rasul yang ngomong. Mau bilang bisa apa? Contohnya ini bingung. Perhatikan lanjutannya. Qalu wa kaifa qala. Lalu ada yang bertanya, wa kaifa? Qala kana li wa kaifa Rasulullah SAW, bagaimana itu bisa terjadi Rasulullah? 1 dirham kok bisa ngalahin 100.000 dirham? Kan gitu. Kana li rajulin dirhaman. Ada seseorang punya harta cuma 2 dirham. Punya harta berapa? 2 dirham. Tasaddaqa bi ahadihima. Allahu Akbar. Maka kemudian dia mensedekahkan salah satunya. Berarti 1 dirham dia sedekahkan. Paham? Yang lain, wantalaqa rajulun ila 'irdi malihi. Adapun orang yang memiliki harta banyak, yang kedua orang memiliki harta banyak luar biasa. Fa akhadha minhu 100.000 dirham. Orang ini mengambil 100.000 dirham, fatasaddaqa biha, dia berinfak dengannya. Mana yang lebih berat di hati? Hah? Mana yang lebih berat di hati? 1 dirham atau 100.000 dirham? Tergantung Ustaz. Kalau 100.000 dirham cuma itu doang, gimana Ustaz? Kayak gitu ya. Rasul mengatakan tadi orang ini cuma punya harta berapa? 2 dirham. Kalau dia infakkan 1 dirham, berarti berapa persen dari hartanya yang dimiliki? 0,5% dong. 50% dong, betul ya? Setengah hartanya.
Orang yang tadi 100.000 dirham punya harta banyak luar biasa. Kalau bahasa kita miliaran lah. Kemudian dia infak cuma 1 juta misalnya. Itu enggak lebih berat di hati, sahih? Al-ajru biqadril masyaqqah, kata Nabi SAW. Pahala yang akan didapatkan itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang diterima. Contohnya ini, semakin berat seseorang di hatinya, semakin besar biasa pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, as-sadaqatu bi'ashri amthaliha, sedekah itu akan dikalikan 10 kali lipat. Wal qardu, sedangkan hutang piutang, kita menghutangkan orang tuh akan dikalikan 18 kali lipat. Kenapa? Antum sedekah 5.000, gampang enggak? Gampang enggak? Jangan bilang susah ya, pelit berarti antum disuruh 5.000 sih. Antum punya uang sedekah 2.000, 5.000, 10.000. Dan uang antum banyak, Masya Allah. Gampang susah? Nah, antum minjemin uang 10 juta sama orang. Gampang susah? Kenapa? Bisa balik, bisa kagak tuh uang, sahih? Betul ya? Kok kenceng banget Ustaz, kayaknya pengalaman, Masya Allah. Betul ya? Bisa balik, bisa enggak tuh 10 juta? Bisa orang tuh bayar, bisa hilang, sahih? Mana yang lebih berat di hati? Ngeluarin 5.000 atau minjemin orang 10 juta? Makanya pahalanya lebih apa? Lebih besar. Sama seperti ini. 1 dirham tapi cuma punya harta 2 dirham. 2 dirham. Bayangkan, punya hartanya cuma itu doang. 1 dirham disedekahin. Itu lebih besar kata Nabi SAW pahalanya daripada orang punya 100.000 dirham tapi hartanya berlimpah, gak ada apanya, 1%-nya gak ada apa-apanya mungkin 100.000 dirham itu. Makanya Rasulullah SAW membaiat tadi dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan apa? Sulit. Dan Allah sebutkan itu di antara ciri orang yang bertakwa pada Allah. Yakin apa yang di tangan Allah Azza wa Jalla itu lebih besar daripada apa yang di tangannya. Karena itu masalah kaya, masalah ini bukan masalah angka ya kawan, tapi masalah rasa. Sahih? Rasulullah SAW mengatakan laisal ghina an kathratil aradi walakin ghina nafs. Bukanlah kaya itu yang disebut kaya harta, bukan itu. Tapi kekayaan hakiki adalah kekayaan apa? Hati. Jadi bukan soal angka, tapi soal rasa. Berapa banyak orang di luar sana ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan dia punya. Tapi untuk sedekah sedikit aja berat. Selalu merasa kurang dengan dunianya. Selalu merasa butuh dengan dunianya. Bukan masalah agama, tidak. A'udzubillah min dzalik. Ini di antara ahli dunia disebutkan para ulama tentang masalah ini. Mungkin ini yang saya bisa sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Dan mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya minta maaf mungkin agak lama setelah Isya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.